Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita ketemu lagi. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Kemarin seri 1 ya. Sekarang kita lanjutkan seri 2. Jadi ini seri 2. Seri 2 ya, dengan tajuk Ahad dan Wahid dalam keberapaan Allah ya. Ahad dan Wahid dalam keberapaan Allah ya. Sebelum itu aku kasih sedikit beberapa komentar ya. Begini, sampai detik ini berarti berapa jam sudah ini diunggah ya? Sebentar. Biasanya ada laporannya di sini. Bentar, aku lihat begini, lihat jam, berapa jam dia diunggah. 21 jam ya. Tajuk ini sudah diunggah 21 jam. Dia hanya mampu menyerap viewer itu 565 viewer. Jadi sangat jauh dari harapan ya. Beda misalkan judulnya itu dibuat bombastis atau dibuat genit gitulah ya. Itu dia bisa mencapai 1000 ya. Ini dalam waktu 21 jam cuman meraih viewer 565. Ya memang sih seperti aku bilang, masyarakat YouTube itu kan sebetulnya bukan masyarakat akademis ya. Mereka cenderung menganggap YouTube itu sebuah hiburan. Jadi kalau diajak yang pure akademis itu berat memang ya. Itu memang kita maklumi. Jadi tema-tema yang bombastis, yang sensasi itu cenderung menjadi tujuan utama para masyarakat YouTube. Tapi kalau yang dia pure akademis itu sulit ya. Begitu juga ketika pure akademis itu pun mereka ya, kecuali yang fanatis ya. Yang fanatis itu memang bagus, fanatis dan juga narasumbernya memang yang sudah cukup terkenal secara nasional lah ya. Itu lumayan bagus juga anunya, viewernya. Tapi kalau narasumbernya yang tidak terkenal atau yang secara yang keluar dari keumuman gitu ya. Bagaimana kok pakai jin, pakai topi gitu mungkin gitu ya. Dan berbicara tentang Islam, nah itu viewernya tidak menjanjikan lah sedikit ya. Seperti saat ini ya, karena judulnya aku bikin murni ini dalam nuansa Islam, yaitu Ahad dan Wahid dalam keberapaan Allah ya. Dia tidak ada nuansa kristologinya. Beda misalkan judul-judul yang misalkan murtadin odong-odong, nah, tidak ada keselamatan dalam Islam, ini hampir 2000 ya, 1,8K, 1800 view dalam waktu 4 hari. 4 hari tinggal membagi aja berapa jam harinya kan. Kalau ini menurutku dalam waktu 21 jam hanya meraih 565 viewer, itu sedikit ya. Tapi ya memang begitu, karena masyarakat YouTube itu begitu, dia sulit untuk diajak berdiskusi tentang hal-hal yang itu akademik. Jadi masih menganggap sebuah video itu hiburan. Cuman begini yang aku perlu sampaikan ya, bagaimanapun basicku itu adalah comparative religion, perbandingan agama. Artinya meskipun itu judulnya itu bernuansa Islam, itu bukan berarti di dalamnya tidak menjelaskan tentang teologi agama-agama lain seperti di sini, ya. Seperti di sini judulnya memang Ahad dan Wahid dalam keberapaan Allah, itu Islam banget itu, ya. Cuman kan di dalamnya dia juga membicarakan tentang
bagaimana konsep teologis di agama-agama lain, khususnya tentang teologis Kristen yang terpecah berabad-abad hingga saat ini ya, apa yang disebut dengan Tritunggal gitu. Karena nanti ujung-ujungnya kita akan melakukan komparasi. Jadi kalau hanya melihat judul memang akan terjebak. Karena judul itu tidak mungkin dapat mewakili semua daripada isi gitu ya. Maksudku begini, jangan kalian Islam asik belajar agama lain, jangan. Nanti kok ditanyain agamamu sendiri kamu tunggang langgang kamu, ya. Jangan. Justru yang harus. Jadi gini loh, ini juga kan ustadz-ustadznya kan pada geblek semua ini, nggak mau menjelaskan. Yang menuntut ilmu itu wajib, itu ilmu apa? Itu harusnya dijelaskan. Cuman kalau ustadz-ustadz membaca hadis ini kepada mustami, gobloknya itu nggak mau menjelaskan. Yang dimaksud hadis itu menuntut ilmu itu wajib, itu dalam ilmu agama. Agama apa? Kita orang Islam, Islam. Jadi menuntut ilmu, menuntut pengetahuan tentang Islam itu wajib. Kalau yang lainnya itu jais, terserah saja gitu. Cuman kan ini jarang disampaikan seperti bagaimana aku menyampaikan blak-blakan. Ya. Jadi kalau kita kembalikan kepada topik kita kali ini, itu yang topiknya sangat Islami ya, dan tidak bernuansa kristologi. Ahad dan wahid dalam keberapaan Allah itu viewernya cuma mampu meraih 565 viewer dalam hitungan waktu 21 jam. Kurang 3 jam lagi 24 jam dia. Berarti kan masih jauh dari harapan. Jadi aku menyimpulkan meskipun summary ini bisa saja nanti dibantah, silakan saja. Khususnya teman-teman Islam itu sukanya melihat itu yang komparatifnya itu kekristenan. Jangan begitu. Kamu jangan asik belajar agama orang lain tapi agamamu sendiri kamu goblok gitu loh. Ketika kamu nanti ditanya, kamu pelunga-pelungu. Justru sesuai hadis tadi, yang perlu dipelajari seutamanya sebelum belajar agama lain itu justru Islam itu sendiri. Gitu. Nah ini dikirain nuansanya Islam. Memang judulnya Islam murni. Dikirain di dalamnya hanya berbicara tentang teologi Islam. Sehingga tidak tertarik untuk melihat, itu kan menjadi salah. Ya. Perlu aku jelaskan, jangan begitu. Justru belajar Islam itu menjadi penting, dari segala yang penting baru belajar tentang teologi lain. Itu yang pertama. Berikutnya ini ada komen bagus ya. Ini aku lihat dulu dari sebentar. Aku akan membagi secara merata dari teman Kristen dan teman Islam ya. Aku akan jelaskan. Ini dari teman Kristen yang dia menyuruh untuk membahas Al-Quran versi Hafes dan Al-Quran versi Wares. Ya mungkin dia baru masuk ke sini ya. Itu sudah aku bahas beberapa tahun lalu. Ini loh Al-Quran itu Wares tuh ini. Ini Wares. Ya, ini Al-Quran Waris nih. Ini dari dikirim teman yang pernah sekolah di Maroko. Ini Al-Quran Waris. Banyak digunakan di Maroko ya, daerah-daerah Afrika sana ya. Mesir itu sebetulnya bukan ikut Arab loh, ya, ikut Afrika dia. Ya, tapi orang bisa sering mengatakan dia Arab, enggak. Ini dari Maroko, daerah Maroko dan sekitar itu Al-Qurannya Waris ya, seperti ini. Dan aku sudah bahas, cuman aku lupa judulnya, aku cari-cari tadi. Maklum lah sudah 500 judul video. Nggak mungkin aku satu persatu itu hafal. Cuman kalau kau mengikuti dari sejak awal, makanya videoku nggak bisa dicuplik. Hanya satu video terus cangkemmu nyoncrong itu nggak bisa. Dia perlu ditonton dalam satu kesatuan yang utuh. Ya. Jadi tidak bisa, makanya aku kadang-kadang nggak tanggapi ya. Bagaimana mau menanggapi orang yang tidak paham dia berbicara? Karena kajian-kajian video itu nanti saling terkait, gitu. Tidak bisa, ya. Jadi tentang Hafes dan Waris itu sudah dibahas itu awal-awal dulu. Ini Al-Quran Waris itu seperti ini. Ini dari Maroko dikirim teman, ya. Nih, tunjukkan deh supaya tahu. Ini Waris. Bentar. Ya, nih jangan kebalik. Nih,
Terus di anunya dulu, apanya dulu, covernya dulu, nanti dalamnya buka. Nah, itu waras. Ya, itu waras. Sembarang aja, yang penting supaya tahu aja gitu. Nah, itu dalamnya seperti itu ya. Ini dari teman yang pernah sekolah di Maroko ya. Oke. Nah, kalau yang ini yang aku pakai ini Hafiz ya. Ini Hafiz, ini kebanyakan dipakai di Asia. Seperti kita Asia Tenggara, ini Hafiz. Malaysia, Singapura, Brunei ini pakai ini Hafiz. Ya. Ini Hafiz. Ini Al-Qur'an Hafiz gitu. Jadi sebetulnya apa sih bedanya Hafiz dan waras? Itu nanti perbedaannya hanya di dialek aja, ya. Di dialek aja. Perbedaannya di dialek. Cara pengucapannya yang menjadi beda. Seperti katakanlah bahasa Jawa itu dialeknya beda-beda. Ya, antara dialek Jawa Tengah, Jawa Timur, apalagi Jawa Barat ya tambah beda lagi seperti itu. Jadi Hafiz waras sudah kita bahas ya, sudah kita bahas. Judulnya apa lupa, aku cari sendirilah. Makanya kalau tidak memang runut ngikutinya ya sulit, jadi terpotong. Itu komen dari teman Kristen ya. Sekarang komen dari teman Islam. Ini juga gini. Karena teman Islam kita ini juga tidak memahami secara utuh dari setiap materi-materi kajian yang disampaikan dalam channel ini. Kalau sudah dipahami atau memang kemampuan dia memahami yang sulit ya. Ini nggak tahu, ini cewek sepertinya ini ya, di huruf Y ya, di unggahan yang kemarin di huruf Y. Gus membahas tentang Kristen di Indonesia ini kayaknya tidak terlalu penting. Dikit juga. Mau ngapain mereka ya terserah lah. Ya kalau nggak terlalu penting ya kamu nggak usah ngikuti kajian ini gitu aja kok, rewel ya. Kalau nggak terlalu penting nggak usah masuk ke channel ini. Ambil channel yang kamu suka. Di sini itu channel yang menjaga akidah ya. Membahas Kristen itu adalah dalam rangka menjaga supaya saudara-saudara kita tidak termurtadkan. Mereka tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar-benar taat kepada Bapak Abraham, mana yang tidak. Itu masalahnya. Kok kamu ngomong seperti ini berarti kamu tidak tahu tujuan apa untuk kita belajar Kristologi. Jadi ibarat kita umpamakan sebuah ban, ada ban dalam, ada ban luar. Ya. Kita belajar Islam iya, kita belajar Kristen juga iya. Belajar Islam untuk kemantapan kita tentang akidah Islam kita. Belajar Kristen untuk wawasan kita mampu melayani teman-teman Kristen kita dalam berdialog. Dengan cara itulah ya, aku ulangi lagi, dengan cara itulah proses-proses pemurtatan itu bisa kita hadapi. Sekarang dunia zamannya sudah seperti ini, zaman teknologi, ya. Orang sembarangan aja bisa ngomong, baik itu via YouTube, via Facebook, via WA. Lah kalau saudara-saudara kita yang Islam ini tidak dibekali Kristologi, bagaimana mereka akan mempertahankan kebenaran tentang Islam yang dipahaminya? Jadi jangan ngomong ini nggak terlalu penting gitu, karena kamu nggak tahu jadi nggak terlalu penting. Makanya aku kasih tahu, kamu suka nggak suka itu urusanmu, aku nggak ada urusan sama kamu. Kamu suka ikuti channel ini, nggak suka pergi. Ya, aku nggak marah ya, aku nggak marah, aku orangnya bicara tegas. Kalau sudah bicara akidah, no reserve, nggak ada reserve untukku, hitam putih kita. Setuju ayo, nggak setuju tinggalkan. Islam, kafir. Itu bicara akidah. Bicara dakwah juga begitu. Aku ini pemain lapangan. Betapa sedihnya kalau sampai ada saudara kita yang termurtadkan. Kalau kamu kan mungkin kamu tidak pernah bermain di lapangan. Jadi enggak. Sama saja kalau kamu ditanya, oh enggak ada orang sakit. Iya, karena kamu di dalam rumah. Coba kamu pergi ke rumah sakit sana.
Berapa banyak orang yang sakit? Kamu bilang, oh tidak ada pemurtatan. Iya, karena kamu ngorok saja di rumah. Coba kamu pergi keluar. Berapa orang yang sudah murtad? Tuh ya. Ini aku bukan hanya ngasih tahu, ngasih penjelasan kepada yang bertanya ya. Ini juga berlaku untuk kalian semua teman-teman Islam, saudara Islamku. Supaya tahu, belajar kristologi itu tujuannya untuk apa. Gitu ya. Maka aku jelaskan tadi, belajar kristologi itu adalah sebuah upaya kita untuk membekali diri sehingga kita tahu kristologi, ilmu tentang kekristenan, tentang Alkitab, sehingga kita siap sedia untuk berdialog dengan mereka. Karena dalam Islam itu sangat menghormati pintu dialog, dan itu ciri-ciri orang modern. Semua itu bisa diselesaikan dengan dialog, bukan dengan cara-cara saling hina, saling hujat, saling kekerasan. Enggak, lewat dialog. Islam ini agamanya orang modern, orang yang cara pandangnya ke depan. Salah satu orang yang bercara pandang ke depan itu dia siap sedia untuk dialog. Dalam dialog itulah ada konsep kita saling menghargai perbedaan, sampai hal yang paling tajam sekalipun kita harus saling siap ketemu dan siap berpisah. Kalau ketemu ya syukur, kalau berpisah saling menghormati. Begitu. Ya, itu perlunya belajar kristologi. Supaya kamu nggak gampang dibodoh-bodohi. Oke, selanjutnya. Ini masih komen yang sama dari saudara kita ini ya. Mending membahas tentang muslim yang mayoritas di Indonesia ini, tapi nggak punya peran besar dalam aspek kehidupan. Ipolek Sosbud Hankam ya. Politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Hampir di semua lini. Naturalisme dan seluruh turunannya menguasai semua aspek hidup. Islam baru sebatas agama. Maka aku jelaskan, kamu juga goblok. Kalau kamu paham, kalau kamu cerdas, kamu tahu kemana sebetulnya tujuan aku menjelaskan surat Al-Kahfi. Itu loh. Dan bagaimana bodohnya orang-orang Islam ini ketika belajar surat Al-Kahfi. Itu loh. Al-Kahfi itu bukan surat main-main loh. Inti dari surat Al-Kahfi itu kalau kamu pahami, itu intinya adalah bagaimana kita bersikap ketika kita hidup dalam satu negara di mana negara itu tidak menjalankan aturan main seperti hukum-hukum dari agama kita. Cara mensikapinya seperti apa? Cuman dikirain kan Al-Kahfi 700 berapa ratus tahun tuh di dalam ngorok tidur begitu. Bukan begitu. Makanya kalau kau baca surat Al-Kahfi itu kan misalan, perumpamaan ada dua kebun. Dan aku sudah jelaskan itu. Ya. Ada dua kebun. Satunya kebun orang yang taat terhadap agama, satunya yang tidak. Satunya yang punya banyak teman, punya banyak duit, punya banyak pengikut, punya banyak kekuatan, harus berhadapan dengan yang tidak punya duit, tidak punya kekuatan. Dalam kondisi sekarang ini, kalau kamu berhadapan dengan kekuasaan secara terang-terangan, habis kamu. Itu loh. Jadi kamu nggak ngerti. Makanya kalau ada video itu diperhatikan. Dan Depak juga bermasalah ketika menerjemahkan ke kota. Aku sudah janji tapi sampai sekarang aku belum jelaskan. Itu kalau kamu tarik ya, kamu tarik ke Arabiunnya, itu kota itu udah berasal dari kata Madinah. Kamu tahu nggak apa artinya Madinah itu? Jadi Madinah itu sebetulnya bukan nama eksistensi. Ya, Yatsrib itu nama eksistensi. Tapi julukannya Madinah Al-Munawwaroh. Al-Munawwaroh, terang, bercahaya, Madinah. Kamu ngerti nggak apa Madinah? Jadi sebetulnya Indonesia ini pun dia punya hak. Dan negara manapun punya hak. Di mana-mana di kolong bumi ini punya hak untuk menyandang Madinah
apabila dia memenuhi syarat. Gitu. Apa artinya Madinah itu? Madinah adalah sebuah negeri, sebuah kota, sebuah daerah dikatakan Madinah apabila di negara itu din telah ditegakkan. Cuman masalahnya dapat menyederhanakan masalah, hanya diterjemahkan kota. Kota yang bagaimana? Bukan sekedar kota Madinah itu. Kamu lihat terjemahannya kan? Diterjemahkan kota doang. Dan itu berasal dari kata Madinah itu bukan kota, tapi adalah tempat atau bumi di mana hukum Allah bisa ditegakkan. Dinullah, makanya disebut Madinah. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad telah memberikan contoh untuk kita semua bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad telah menegakkan hukum-hukum Allah menjadi sebuah konteks state, negara. Makanya aku berulang kali menyebutkan Jawaharlal Nehru, orang Hindu bukan orang Islam, mengatakan Muhammad telah sukses membangun surga di atas padang pasir. Jadi di sana hukum benar-benar Islam sudah benar tegak, makanya disebut Madinah. Kenapa Kanjeng Nabi hijrah? Di Mekah tidak bisa ditegakkan. Di sana kekuatan kita tidak powerful. Makanya kita hijrah. Itu loh. Makanya perlu belajar. Jadi kalau kamu bilang aku belum membahas Islam dalam politik Ipolexos But Hankam, berarti kamu nggak ngerti juga. Masa aku harus kasihkan ke hidungmu ini loh? Kan kamu harusnya ngerti, oh ini video ini kemana ya? Tujuannya gimana ya? Mau kemana ya? Aku pernah diundang di Blora ya, membahas sebuah kajian dan aku nggak tahu. Ternyata itu semua pesertanya itu dari sebuah pondok yang menurut, sebetulnya kan tidak ada, kita ini hanya di Praming aja. Menurut pramingannya yang mempraming itu pondok keras. Padahal mana ada pondok itu ya semuanya biasa saja lah. Mereka langsung nyaut, mereka langsung ngerti. Dan itu kenapa video itu aku cantumkan supaya kalian belajar, ya. Kan itu apa sudah jelas. Judul pertama itu kamu lihat, ya. Kita hapus dulu. Ini kita jadinya nggak selesai bahas ini ya, jadi 3 seri nanti. Udah berapa jam, Le? Sudah hampir 1 jam 22. Ya nggak apa-apa lah ya, kita mengalir saja ya. Mau 2 seri kok 3 seri, yang penting otakmu itu pinter. Ya. Kan itu sudah ada judul, apa itu Al-Quran. Sudah selesai, videonya sudah aku unggah. Aku lanjut lagi, apa itu Al-Akhwan. Ini sudah selesai satu. Ya. Yang Al-Insan sudah belum tuh? Berikutnya apa? Itu Al-Insan. Sudah diunggah ya? Ya. Ini kamu ngerti nggak ini? Al-Quran, Al-Akhwan, Al-Insan. Lihat videonya itu, lihat. Tapi kalau semangat kritikmu tidak paham, ya kamu nggak ngerti. Ini intinya, ini 3 ini tidak bisa terpisahkan. Al-Quran itu tidak ada artinya kalau nggak ada teritorial. Karena untuk berquran perlu teritorial. Manusia tidak ada artinya, dia tidak berlebih seperti binatang ternak. Seperti anjing kalau dia tidak berquran. Tapi Quran tanpa manusia juga nggak ada artinya. Manusia tanpa Quran juga tidak artinya. Ada Quran, ada manusia, tidak ada tempat untuk berquran juga tidak ada artinya. Bagaimana? Nah, aku kasih gampang ya, contoh. Kenapa Kanjeng Nabi itu hijrah? Karena Kanjeng Nabi nggak bisa berquran di Mekah. Dinullah itu nggak bisa ditegakkan. Ini dinullah nih. Ya. Ini dinullah ini. Nggak bisa ditegakkan di Mekah, maka hijrah ke Madinah. Di Madinah bisa ditegakkan, di Yasrib. Maka Yasrib itu diganti disebut Madinah. Jadi Madinah itu negeri di mana hukum Allah bisa tegak. Jadi kamu kalau ada Al-Quran, ini Al-Quran tok, Al-Quran ini. Ini nggak berguna kalau nggak ada manusia. Manusia pun nggak berguna kalau nggak berquran. Masalahnya ada Quran, manusia mau berquran, tempatnya nggak ada. Gimana? Tempatnya nggak memungkinkan, nggak dikuasai. Sekarang aku mau tanya, kalau kamu hidup di sebuah negara,
Kamu Quran punya, kamu mau berquran. Negara itu tidak mendukung kalau kamu mau berquran. Kamu mau ngapain? Tuh. Jadi kalau kamu paham dengan skema yang aku bangun dalam kajian-kajianku, kamu nggak ngomong begitu. Tapi kan aku nggak mungkin menyuapi kamu seperti bayi terus. Seperti kamu, maksudku tanpa aku kasih tahu kamu belajar untuk tahulah. Oh tuh maksudnya aku seperti itu begini, itu begini gitu. Ini berbicara tentang apa yang kamu bilang, politik, sosial, budaya itu di sini. Ya, karena dia berbicara al-akhwan, teritorial, langit, bumi, ya, ini di sini, darat, laut, udara, di sini. Karena ini teritorial. Seperti ini, aku kasih contoh. Kenapa aku bisa ngisi kajian di sini, teritorial ini? Karena rumah ini dalam kekuasaanku. Aku sudah kontrak, aku sudah bayar 3 tahun. Kalau ini belum dalam kekuasaan, aku tidak bisa. Tidak bisa ngisi kajian di sini, berquran, mengajarkan Al-Quran di sini tidak bisa. Itu yang dimaksud. Makanya ada Al-Quran, ada Al-Insan, dan insan yang mau berquran itu tetap butuh teritorial. Gitu loh. Ini semua apa yang kamu bilang tadi. Ya. Jadi kecerdasan itu memang aku harapkan dari kalian ya. Kalau kecerdasannya di bawah rata-rata sulit. Jadi Polexos Budhankam itu tercakup di situ semua. Oke, tuh penjelasanku ya. Nanti tentang yang Madinah itu nantilah ya. Aku sudah janji tapi nanti kita bahas. Jadi supaya tahu kamu sebetulnya surat Al-Kahfi itu mengajarkan apa sih kepada kita. Gitu loh. Karena perlawanan itu ada 2 macam. Ada perlawanan struktural, ada perlawanan kultural. Kalau kamu tidak mampu secara struktural, kamu lawan secara struktural, babak belur kamu, bonyok kamu. Makanya aku ini yang berusaha mengubah, tentunya semampuku. Karena aku orang kecil, aku bukan orang besar, besar dalam segalanya, besar dalam pendanaan, besar dalam popularitas. Enggak, aku orang kecil. Tapi aku tetap berusaha supaya nanti kalau aku mati, Allah ku tanya, hamba sudah lakukan ya Allah. Gitu loh. Aku ingin merubah semua kehidupan ini, tapi secara kultural. Kultural itu lewat education ya, seperti ini edukasi, mengedukasi. Gitu loh. Karena secara struktural enggak mampu aku. Memang sih hasilnya nanti kalau kita bergerak secara kultural dan struktural itu beda jauh. Kultural itu lama hasilnya. Kalau struktural itu cepat, karena struktural itu berbicara kekuasaan. Misalkan aku berkuasa, aku sebagai ketua di sebuah perusahaan, dengan kekuasaanku, strukturalku bisa aku ngomong, setiap karyawan di sini harus ngaji. Nah, itu namanya struktural. Dia berbicara atas nama kekuasaan. Kalau enggak, silakan keluar. Jangan jadi karyawan di sini. Tapi kan aku enggak punya kekuatan seperti itu. Ya aku menempuh jalan kultural. Dan itu lebih damai. Jadi orang nanti enggak perlu dipaksa-paksa. Enggak perlu dirayu-rayu pakai Indomie atau pakai apa. Dan dia paham Islam, nah dia ikut Islam. Dengan sukarela, begitu. Memang lama. Ya kalaupun nanti zamanku sampai aku mati belum berhasil, kan? Kita tidak perlu, Allah tuh nggak tanya hasil kok, tanya kamu lakukan apa, gitu loh. Ya siapa tahu nanti anakku bisa meneruskan perjuangan bapaknya, kan kita tidak tahu. Ya, tapi kita harus melakukan itu. Oke. Dan aku sudah bahas tentang Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi. Itu juga nanti ujung-ujungnya berbicara tentang Polexos Budhankam. Karena apa? Aku beda memahami Dajjal. Tidak seperti kalian memahami Dajjal, seperti dongeng saja. Dajjal itu sudah melalang buana, kamu masih nunggu nanti hari kiamat. Ya bonyok kon. Kehidupan sudah semakin nggak genah karena di porak-porandakan Dajjal. Kok kamu masih belum tahu Dajjalnya sudah di depan hidungmu. Beda. Kajian itu nanti ujung-ujungnya berbicara Dajjal. Dan Dajjal menurutku dan menurut dongeng kalian beda.
Ya. Oke. Ini sebetulnya sudah aku sampaikan. Jadi kalau dua pertanyaan komentar dari Kristen dan Islam ini, kalau mereka sama-sama paham tentang materi-materi video-video dari kajian Gus Betik lewat channel Subandite Sukoco, pertanyaan ini tidak perlu timbul gitu loh. Jadi pertanyaan ini timbul, aku tahu bahwa kalian memang nggak memperhatikan atau baru masuk, atau memang kecerdasannya di bawah rata-rata, ya nggak tahu aku mana yang benar. Ya, aku dakwah begitu. Belak-belakan, mau ikut ndak mau sudah, ndak ada masalah, ya, ndak ada di sini rayu merayu gitu, ndak ada. Kamu masa tersinggung, terus kamu mau keluar, ya silahkan keluar. Karena aku bergantung kepada Allah, ya, bukan bergantung kepada manusia-manusia, bukan. Allah itu menentukan segalanya. Kenapa aku takut sama manusia? Aku ndak pernah takut ditinggalkan siapapun, selama Allah bersamaku. Dan aku berusaha mendekati untuk bersama Allah, tidak ada yang perlu ditakutkan. Gitu loh. Ya. Enggak populer ya enggak masalah. Seperti aku bilang beberapa waktu video yang mana itu ya. Kalau aku mau populer saja, ya. Aku enggak begini, aku beli baju koko. Aku pakai sorban, pakai kopiah supaya diundang kemana-mana, supaya dapat amplop kemana-mana. Apa mau kajiannya? Oh ya, saya turuti. Judulnya apa ini? Oh ya, saya turuti. Kalau aku menjual prinsipku, menjual harga diriku seperti itu, ya mungkin aku sudah punya rumah, gitu. Tapi bagiku tidak. Aku ajarkan kepada anak-anakku, kamu boleh miskin, tapi orang tidak boleh membeli harga dirimu. Gitu. Ya, ini juga masalah akidah, ini masalah harga diri. Dia tidak boleh ditawar, ya. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Tadi itu penjelasannya. Memang kalau nggak dijelaskan kamu nggak ngerti. Tapi sekali lagi jangan anggap aku marah atau gini. Enggak. Memang styleku begitu kalau aku menjelaskan. Ya, enggak, aku enggak marah. Dan aku tidak ada paksa-paksa kalian. Mau tetap di sini silahkan, mau keluar juga silahkan, tidak ada masalah. Ya. Oke. Kemarin aku sudah jelaskan bahwa di dalam dunia kekristenan sendiri itu terjadi polemik yang berabad-abad hingga saat ini tidak terselesaikan dengan tuntas, sehingga lahirlah konsep ketuhanan yang Tritunggal, ada lagi yang oneness yang sekarang ini ramai dengan Tritunggal, ada lagi yang tunggal. Dan itu hingga saat ini, bayangkan sudah berapa abad itu tidak terselesaikan. Contohnya ini le, kasih tahu le, ini giniin, ya. Oke, ini sedang di apa ya, diseminarkan, didiskusikan atau apalah namanya ya, menjadi kajian-kajian mereka supaya Tritunggal itu bisa tetap hidup di era kontemporer, gitu loh. Itu artinya ketika dia berusaha dipertahankan, ya, itu ada masalah di dalamnya. Belum nanti lagi Tritunggal berhadapan dengan oneness, belum lagi dengan yang Allahnya tunggal. Ya memang bukan maksud untuk mengintervensi, tidak, itu urusan dalam rumah tangga teman-teman Kristen lah ya. Cuman kan aku berkata seperti apa yang ada. Ya memang dalam kekristenan konsep tentang keberapaan Tuhan itu sampai detik ini belum selesai. Beda dengan Islam, beda dengan Yahudi. Gitu loh. Yahudi dan Islam itu sudah selesai. Dari dulu ehad, sekarang ehad, nanti sampai mampus juga tetap ehad. Dan ehad tidak pernah mengalami perubahan makna dari satu menjadi kesatuan, tidak pernah. Tetap aja satu. Dan aku sudah jelaskan, ya. Kalau mau tanya apa kata ehad itu artinya secara tepat diterjemahkan, tanya sama orang-orang Yahudi, karena itu bahasa mereka. Tanya sama orang-orang Yunani. Kalau kamu tanya hiji naonnya hiji, itu tanya sama orang Sunda, karena itu bahasa Sunda. Sada, do sada, dang boto do sada. Wah, buasa do dang boto sada. Tanya sama orang Batak, karena itu bahasa Batak. Setong,
Berapa? Setong. Nah, tanya sama orang Madura, karena satu itu setong itu bahasa Madura. Siji, tanya sama orang Jawa, karena itu bahasa Jawa. Setunggal, tanya sama orang Jawa, karena itu bahasa Jawa. Yang punya hak menerjemahkan tunggal dan itu pasti benar, itu orang Jawa, bukan orang di luar Jawa. Yang punya hak menerjemahkan ehad itu siapa? Itu orang Israel, orang Yahudi, karena itu bahasanya orang Yahudi. Bukan goyim-goyim Kristen ini. Ini perusak. Lihat videonya siapa namanya? Rabbi Tovia Singer. Lihat bagaimana dia mengartikan kata ehad tuh, lihat. Itu dia punya karena dia orang Yahudi, dia orang Israel. Tidak ada dalam konsep kekristenan Allah itu Tritunggal, itu tidak ada. Dalam perspektif pemikiran Yahudi itu tidak ada. Dalam Islam mau pemane enggak ada. Gitu loh ya. Jadi gini, supaya clear, supaya tahu bahwa Tritunggal itu dogma. Kalau dogma itu nggak usah dicari landasan alkitabiahnya, nggak ono gitu loh. Sudah, kalau sudah diterima, aku kan sudah berkali menyarankan ya. Kalau Anda memang memahami dogma itu ya Tritunggal, ya sudah laksanakan. Nggak perlu dibawa-bawa ke ranah diskusi, karena nggak bisa didiskusikan orang itu dogma. Karena diskusi itu nanti akan merujuk ke Alkitab. Lah ayat mana sini yang ada bilang Allah Tritunggal, kan nggak ada. Gitu loh, ya sudah. Dan kita saling hormati, nanti kita hormati lah. Kalau memang Tuhan menurut Tritunggal, monggo silahkan. Ya, itu. Nah terus ini nih, kata Esa ya, itu kan berasal dari kata ehad. Tadi di komentar teman tadi ada yang bagus itu begini. Ketuhanan yang Maha Esa itu kalau Esa itu kesatuan, maka bukan ketuhanan yang Maha Satu, menjadi ketuhanan yang Maha Kesatuan. Kan jadi repot ya. Kesatuan enggak benar ya. Kanjeng Nabi Isa, Yesus itu tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Yang diajarkan Allah Tunggal. Terus bagaimana Anda mau mengaku Kristen? Kristen itu artinya pengikut Kristus, tapi Anda tidak mengikuti sabdanya Yesus. Makanya aku bilang kemarin, nanti kapan-kapan kita bahas juga. Soteriologi itu tidak hanya pada soteriologi salib, karena soteriologi salib itu bertentangan dengan nalar sehat. Bagaimana sebuah keselamatan itu diperoleh dengan cara pembantaian yang biadab? Itu logikanya di mana? Nggak nyambung, gitu loh. Nggak nyambung. Maka aku memberikan jalan keluar, way out, karena tidak bijak juga kalau mengkritisi tanpa solusi. Ikutilah soteriologi logos. Soteriologi logos itu adalah keselamatan mengikuti apa kata Tuhan Yesus. Itu loh. Tuhan Yesus itu bilang apa? Nah ini teman-teman jangan kaget. Aku sudah berkali-kali katakan, Tuhan itu ya Tuhan. Jadi mau dibilang Tuhan Yesus itu podo ae. Sami mawon, sama saja, nggak ada beda. Tapi kan Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus itu Allah. Kalau Tuhan iya. Ya. Oke. Ehad. Nah sekarang supaya tahu bahwa ehad itu satu, kalian bisa buka Yosua 12:9-24 ya. Ini ya. Sebentar, ini aku hapus. Yosua ya 12:9-24 ini ya. Kalau aku buka di sini begini, kamu buka Yosua ya, nih kitabnya nih. Nah ini aku sudah pelajari sejak dulu, makanya kalau sudah merah ini sudah aku pelajari. Nampak dari situ merah. Aku garis merah, nampak situ. Nah ini ya, aku bacakan ya. Nih. Raja negeri Yeriko 1,
Raja negeri Ai di sebelah Betel 1. Raja negeri Yerusalem 1. Raja negeri Hebron 1. Raja negeri Yarmut 1. Raja negeri Laksis 1. Raja negeri Eglon 1. Raja negeri Geser 1. Raja negeri Debir ya 1. Raja negeri Geder 1. Raja negeri Hormat ya 1. Raja negeri Arad 1. Raja negeri Libna 1. Raja negeri Adulam 1. Raja negeri Makadana 1. Raja negeri Betel 1. Raja negeri apa ki? Tapua 1. Raja negeri Hefer 1. Raja negeri Afek 1. Raja negeri Laron 1. Raja negeri Madon 1. Raja negeri Hasor 1. Raja negeri Simron Meron 1. Raja negeri Ahsab 1. Raja negeri Tenak 1. Raja negeri Megido 1. Raja negeri Ketse 1. Raja negeri Yonem dekat Gunung Karmel 1. Raja negeri Dor di tanah Bukit Dor 1. Raja negeri Goyim di Galilea 1. Raja negeri Tersia 1. Jumlah semua raja-raja itu 31 orang. Clear, 31 orang. Bukan 31-an. Bukan 30 kesatuan orang-orang. Jadi satu daerah satu raja. Nggak mungkin satu daerah ada 3 raja atau tunggal raja. Nggak mungkin. Satu daerah satu raja, satu negara satu presiden. Itu yang pertama bisa kita ambil dari sini hikmahnya. Yang kedua, bahwa kata satu itu ya tetap satu dipahami, nggak satu kesatuan. Buktinya jumlahnya ini 31. Nggak 31 kesatuan. Gitu loh. Ini kalau kamu sudahlah ya. Kalau kamu otakmu itu masih bersih ya, belum terbius oleh dogma, kamu baca Alkitab. Langsung baca Alkitab. Nggak mungkin kamu kenal namanya Tritunggal. Nggak mungkin. Itu loh. Ini pertaruhanku untuk sebagai tanggung jawabku kepada Yesus. Aku sudah kabarkan bahwa engkau mengabarkan seperti apa yang kau kabarkan bahwa Allah itu tunggal. Bahwa engkau Yesus, engkau tidak pernah mengatakan Allah Tritunggal. Jadi seperti di perjanjian baru kan, apabila engkau diminta pertanggungjawaban tentang Yesus, harus siap sedia. Nah, aku ini siap sedia ketika aku diminta pertanggungjawaban tentang Yesus. Ya, tidak pernah Yesus mengajarkan Allah Tritunggal. Oke. Apa lagi nih perlu aku sampaikan ya? Itu di Ulangan 64 juga itu Esa ya, ada kata Esa di sana. Ini ada buku bagus ini, tapi aku nggak punya bukunya ini ya. Ini bukunya, aduh nggak usah lah. Ini buku tahun 64 dan bahasa Inggris, tua sekali ini ya. Aku kira begini, satu kesatuan, satu himpunan. Jadi repot kalau dipahami ehad itu satu kesatuan. Nanti kalian tahu kenapa aku mengotak-ngatik ehad sampai lumet, karena aku akan menjelaskan ahad dan maghrib. Ya. Kalau misalkan ehad itu satu kesatuan, ya berarti yang satu itu kan kesatuannya, tapi di dalam satu ini kan dia tidak satu. Dan ini bukan kesatuan ini. Ini anggota kesatuan. Jadi ada begini loh ya. Ada himpunan. Ini matematika modern ini ya. Ada anggota himpunan. Gitu loh. Nah, kalau satu himpunan ya dia satu, anggota himpunannya yang banyak. Tetapi harus ingat, anggota himpunan itu bukan himpunan loh. Ngerti kan? Karena tidak mungkin di dalam satu himpunan ada himpunan lain, tidak mungkin. Mesti di dalam satu himpunan ada anggota himpunan. Seperti gini, dalam satu kelompok ya, ini gini ya, itu ada anggota kelompok. Ya. Paham? Anggota kelompok itu bukan kelompok. Dalam satu kelompok tidak mungkin ada kelompok lain di dalamnya. Meski di dalamnya itu adalah anggota kelompok. Makanya kalau ehad itu dipahami sebagai
himpunan ya, maka dia akan menjadi lucu. Begini. Satu Allah. Ya. Ya. Maka di sini ada anggota-anggota Allah. Karena ini kan satu himpunan, ya. Anggota himpunan satu kelompok, anggota kelompok. Ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ini 1, 2, 3. Ini tidak bisa disebut Allah. Ini tidak bisa disebut Allah. Ini tidak bisa disebut Allah. Tapi ini anggota Allah. Jadi supaya bisa disebut Allah harus 3 ini. Nah, masalahnya kalian kan tidak begitu. Kalian mengatakan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini sama-sama berdiri sendiri dan sama-sama 100% Allah. Itu paradoksi, ya. Nggak nyambung dengan kata-kata kalian bahwa ehad itu adalah kesatuan. Berarti ini kesatuan Allah. Kalau kesatuan Allah, berarti ini anggota dari kesatuan itu. Ini himpunan, ini anggota himpunan. Jadi mau nggak dibilang bahwa Bapa itu adalah anggota himpunan, Yesus anggota himpunan, Roh Kudus anggota himpunan. Dia bukan himpunan itu. Ini ada himpunan, anggota himpunan. Jadi kalau satu itu dikatakan kesatuan himpunan, maka satu Allah itu kehimpunan Allah atau himpunan dari Allah. Maka di sini adalah anggota himpunan, bukan Allah. Karena himpunan itu bukan anggota himpunan. Ya. Satu kelompok, satu suku Jawa. Nah, itu di dalam suku itu nggak mungkin ada suku lain. Nanti ada anggota suku. Ya. Jelas di sini. Nah, kalau begini, kalau dia menjadi satu Allah, satu dalam kesatuan ya, ini kan menjadi sepertiga. Kan jadi kacau. Sepertiga Bapa, sepertiga Putra Roh Kudus, sepertiga Roh Kudus baru bisa disebut satu. Karena sepertiga tambah sepertiga baru dia satu. Satu apa? Satu himpunan ini. Karena satunya kan himpunan. Tuh. Ya. Ya beginilah enaknya kalau ngobrol sama orang eksak. Orang eksak tuh bicaranya kuantitatif, ya. Nanti kalau kalian ketemu dengan Kristen, khususnya Kristen yang perspektifnya timur, itu lain lagi. Mereka tidak mau mengatakan bahwa Tritunggal itu adalah keberapaan Allah. Tidak mau. Karena mereka tahu bahwa sampai mampus pun kalau Tritunggal itu menjelaskan keberapaan Allah, nyungsep. Mereka tidak menganggap itu keberapaan Allah. Nanti aku jelaskan kawan-kawan. Ya. Jadi kebodohan yang amat bodoh lah ketika ada orang memegang Tritunggal sebagai sebuah kebenaran, lalu membawanya dalam meja dialog yang kuantitatif. Bodoh. Kenapa? Pasti nyungsep. Makanya aku berikan solusi. Ya sudahlah, kalau itu kamu pahami, ya sudah kamu pegang. Itu dogma, nggak bisa dibawa ke ranah diskusi. Masalahnya zaman sudah secanggih ini mau hidup dengan dogma. Nah, tapi kan pilihan. Kalau kamu mau hidup dengan dogma ya sudah. Ya. Inilah akibat kata ehad itu mengalami tahrif atau perubahan. Aku sudah jelaskan tentang tahrif ya. Oke. Apa lagi nih? Ini nggak bisa minum ini. Aku puasa ini hari Senin, Selasa. Ya. Sudahlah, sementara itu terus aku mau, udah berapa lama, Le? Waduh, udah 48. Oke. Sekarang aku mau menjelaskan begini. Insya Allah ini bisa kita bikin satu seri lah ya. Kalau nggak bisa ya nanti kita bikin seri berikutnya. Ada seseorang, aku menyebutkan saudaraku, saudara seiman, dan aku bangga kepada dia ya. Karena dia termasuk masa depan ulama Islam lah ya. Aku bangga meskipun tentunya aku tidak selalu sependapat dengan dia, khususnya tentang ahad ini. Meskipun dia diakui sebagai orang yang hafiz Al-Quran sampai surat ini, ayat ke ini, baris ke ini, nomor ayatnya ini dia tahu. Ya harus aku akui kehebatan itu. Tapi bukan berarti aku harus memberikan cek kosong dengan dia.
walaupun dia itu ya cukup terkenal ya, di YouTube juga cukup terkenal, bahkan amat sangat terkenal, dan jamaahnya banyak itu. Makanya tadi aku bilang suatu kebanggaan bagiku semua sebagai umat Islam ya, punya generasi muda, masih muda orangnya seperti itu ya. Yang aku ingat sih kalau nggak salah dia alumninya Maroko atau mana gitu ya, nanti mohon dicek. Dia pernah jelaskan tentang kata ahad ya, kata ahad. Lihat, perhatikan, ahad ya, ini dialeknya aja yang beda ya. Sebentar. Ahad, wahid, ini dialeknya doang yang beda. Ini kan Arabian ya, Ibranian atau ini Arabiun. Ibraniunnya kan begini, Yahid, kan begini ya. Ini garis Ismail, ini garis Yakob ya, yang kemudian tentunya dari Ishak kan ya, dari Ishak lah, kita ambil dari sama-sama supaya sejajar. Ini garis dari Ismail, Arabiun, ini garis Ishak, Ibraniun ya, kan begini. Seperti kalau kita salam mereka shalom itu, kita ahad mereka ehad, kita wahid mereka yahid. Yang jadi masalah teman-teman Kristen ininya telah diintervensi dengan sebuah tafsiran yang sudah bergeser dari pemahaman Abrahamik. Mereka memisahkan dengan Yahid ini dulu, dipisahkan. Padahal tidak, ehad itu ya sama dengan Yahid, Yahid sama dengan ehad. Ini tahrifnya ini sudah dilakukan oleh mereka ya. Nah, tujuan kajianku ini, kalau aku lihat kajian yang dilakukan oleh saudaraku tadi, yang ya alhamdulillah kita punya ulama muda seperti itu ya. Tapi kan juga tidak bisa kita berikan cek kosong ya. Kalau salah ya tetap kita bilang salah ya. Dia menjelaskan kata ehad itu seolah-olah kata ehad itu istimewa sekali gitu loh. Ini yang aku nggak setuju. Kalau nggak salah dia mengatakan begini, satu yang nggak ada duanya gitu. Waduh, kok istimewa sekali kata ahad ini. Jadi seolah-olah ahad itu menjadi terpisah dengan wahid. Ini yang nggak setuju. Karena kalau ini dibiarkan, ini bisa-bisa nanti nyerempet-nyerempet ke sini. Bagaimana cara orang Kristen melakukan tahrif terhadap sebuah kata ehad? Karena ehad dan yahid itu dibedakan oleh mereka. Itulah yang aku maksud. Jadi kajian kita itu goalnya di sana, bahwa kata ahad itu jangan dibedakan dengan kata wahid. Tidak ada keistimewaan kata ahad ketika dibandingkan dengan wahid. Wahid itu ya ahad, ahad itu ya wahid. Itu loh. Al-Qur'annya mana, Pak? Al-Qur'annya mana, Gus? Sabar, aku tunjukkan ya. Yang perlu kamu camkan dulu bahwa tidak ada kelebihan kata ahad terhadap kata wahid. Jadi jangan terus ahad itu seolah-olah dia menjadi eksklusif dan wahid itu inklusif. Jangan. Seperti ini nanti jadinya. Kekristenan itu berawal dari tahrif yang dilakukan terhadap kata ehad. Tuh. Makanya aku bilang tadi kan, kalau lihat judulnya dia Islami sekali, dia nggak berbicara agama lain. Tapi ini kita berbicara agama lain. Maka powernya menjadi turun, dikirain ini hanya berbicara Islam. Padahal belajar Islam itu juga perlu, jangan disembronokan. Seperti aku bilang tadi, bahkan yang paling utama dulu sebelum belajar agama lain, belajar agama Islam. Nah, mumpung aku ingat, kemarin juga ada komen yang masuk, ini juga bodohnya minta ampun. Kadang-kadang
Kita ngomong sama orang bodoh itu seperti aku berlari dari Malang, aku sudah sampai Jogja, mau ke Jakarta, disuruh kembali ke Nganjuk atau ke Surabaya, padahal aku dari Malang startnya. Kan jadi males gitu loh. Makanya kalau tidak, setiap komen itu tidak aku tanggapi, kadang-kadang meskipun itu perlu, aku males gitu loh. Sebenarnya ada yang komen, ngapain sih membicarakan agama lain? Ini kan goblok. Lah Al-Quran itu membicarakan agama lain juga. Kanjeng Nabi berdiskusi dengan kafir Najran itu dalam rangka membicarakan komparatif religi antara Islam dan agama lain. Ini kamu ngerti baca Quran enggak kamu itu? Yang penting kita berbicara itu dalam konteks akademis. Masalah nanti Islam atau tetap kafir, itulah konsepnya baru kita gunakan, lakum dinukum waliyadin. Tapi sebelum lakum dinukum waliyadin, dakwai dulu. Ketika kita berdakwah, tidak mungkin tidak, kita mesti membicarakan agama lain. Orang dia sudah punya agama kok. Kalau kamu mau menawarkan spidol, sementara orang itu sudah punya spidol dan lain mereknya, kamu harus bisa meyakinkan bahwa spidolmu itu lebih bagus daripada spidol dia. Nah, itu kan berarti kamu mau tidak mau membicarakan spidol dia juga. Gitu loh. Walantado angkal Yahudu itu membicarakan agama lain. Jadi ada, dan ini bukan sekali dua kali loh ya. Kebetulan beberapa 10 tahunan lalu lah ya, aku kan dipercaya sebagai ketua advokasinya Forum Komunikasi Umat Islam di kota aku ini ya. Itu ketika kita musyawarah itu ada juga komen, tapi komen itu nggak masuk ke dalam kita musyawarah. Ada orang di luaran kita yang sedang berjuang pada saat itu, komennya seperti itu, ngapain ngurusin agama lain gitu. Aduh. Goblok mbok yo ojo nemen-nemen ngono lho ya. Makanya belajar Al-Qur'an itu perlu, ngaji itu perlu. Aku berulang kali, baca Al-Qur'an itu enggak usah banyak-banyak. Satu hari 1 lembar bolak-balik ya, seperti aku pernah tunjukkan. 1 hari, terserah waktunya pilih. Kalau aku, nah seperti ini. Nah, aku nggak pesan-pesan ngulangi lagi. Nih, ya. Besok subuh aku ini baca. Sudah ini aja. Besok aku pindah lagi nih ke sini, gitu loh. Ini aja. Tapi pahami maunya Allah itu apa. Kita disuruh bagaimana oleh Allah itu. Bukan borongan. Ya. Dan Al-Quran kan melarang kita membaca dengan menempatkan lidahnya buru-buru seperti orang diuber anjing aja. Ya. Oke. Ini ya. Jam berapa nih? Mau asar? 14:40. Oh masih sebentar. Bisa nih kita selesaikan satu seri, ya. Jadi begitu ya. Jangan kata ahad itu diculas-culaskan seolah-olah dia eksklusif berbeda dengan wahid. Nanti akan jadi tergiring ke tahrif seperti ini. Dan ini sangat bertentangan dengan kita, apa yang dilakukan oleh kekristenan itu. Ahad itu ya wahid, wahid itu ya ahad. Nah sekarang aku jelaskan ahad dulu. Guru almarhum guruku ya, semoga Allah merahmatinya, menjelaskan kepadaku ahad itu dari segi lugotan Arabian itu dia punya 2 makna. Aku sudah jelaskan, tapi nggak apa-apa lah. Aku review lagi, ya. Aku review lagi, ya. Jadi ahad, ya. Ini tulisannya koboi ini ya, atau ahadun, ya. Ini punya 2 makna. Bisa satu, bisa pemersatu. Tuh. Ya. Ini bisa satu, bisa pemersatu. Kalau pemersatu berarti orangnya. Berarti isimnya isim fa'il. Pelaku, kata pelaku. Ya, pemersatu orangnya. Kalau di sini satu berarti keberapaan dari pelakunya itu satu. Nah, terserah saja. Kul huwallahu ahad. Katakanlah ya, dia itu satu, bisa. Atau katakanlah dia itu
pemersatu, bisa. Atau katakanlah dia itu satu-satunya pemersatu. Lewat apa menyatukan manusia? Lewat ajaran. Apa nama ajarannya? Dinullah. Dinullah itu apa yang dimaksud? Saat ini adalah Islam. Ya, jadi dia tetap berbicara satu. Jadi Allah itu juga disebut satu keberapaannya dengan menggunakan kata ahad. Nah, sekarang wahid ya. Wahid. Kita hapus orang ini. Gimana tulisannya wahid itu? Kalau di surat As-Saff itu gini. Benar-benar wahid. Ya. Kadang-kadang ada alifnya nggak sini? Wahidun. Ini. Ya. La wahidun, benar-benar satu. Nih. Sama dengan tadi ahad, satu. Kalau dia berbicara tentang keberapaan, kalau dia sama-sama, kita kan berbicara kuantitatif, ya. Jadi kalau ada mengatakan bilangan, itu kuantitatif itu. Tidak bisa tidak dia berbicara keberapaan. Tritunggal itu kuantitatif, dia berbicara keberapaan. Makanya aku ingatkan, hati-hati kalau kalian berbicara dengan Kristen Arab, nanti dia tidak mau membawa Tritunggal itu dalam diskusi keberapaan Allah. Menurut mereka, Tritunggal itu bukan menjelaskan keberapaan Allah. Hati-hati. Kalau itu kamu harus bisa jawab nanti. Bagaimana jawabnya? Nanti tak ajari. Ya, ini ya, benar-benar satu, wahid. Sekarang kita lihat daya ini di suratnya. Ini surat Quran, surat Al-Ikhlas. Surat nomor berapa itu? 100. Al-Ikhlas itu 112 ya, nih. Ayat pertama. Apa yang dia pakai di sini? Ahad. Kul huwallahu ahad. Nih ya. Terus Quran surat Syafat ya. Suratnya nomor 37. Ayatnya nomor 4. Ya, dia pakai apa? Wahid. Nih, ya. Sini, masih nampak sini. Wahid. Ya. Coba kamu cek, Al-Qur'anmu coba cek, ya. Coba cek. Sepertinya kalau di surat Al-Ikhlas itu sudah kita familiar lah ya. Sampai kalau kita sholat itu kan biasanya jangan panjang-panjang suratnya. Apa? Baca aja triokul. Triokul itu kalau nggak kulhu, wallahu ahad, kul atu birobbinas, kul atu birobbil falak. Jadi triokul, pilih aja salah satu dari triokul. Jadi kita sudah familiar lah ya dengan surat Al-Ikhlasnya, tapi nggak apa-apa. Kita coba buka 114. 114. Nah, ini hafaz nih ya. 114. 112, 114. Oh, salah. 112. Sorry. Oh, betul 112. Aku salah ucap. Inilah. Makanya kalian juga harus bantu koreksi ya. Kadang-kadang salah ngomong, apa yang diomong, apa yang dimaksud, apa yang ditulis enggak nyambung. Ini ya. Ini betul tulisannya. Surat Al-Ikhlas surat 112 ya. Ayatnya ayat yang pertama yang 1. Begini. Ini kita familiar lah ini ya. Kul, katakanlah. Jadi kul itu katakanlah. Makanya perintah paling banyak itu di Al-Quran itu sebetulnya bukan perintah sholat, tapi perintah apa? Ada, kamu cari. Perintah sholat itu hanya berapa? Ada berapa? Nanti perintah dakwah itu berapa kali itu?
Banyak. Jadi kata kul itu perintah dakwah. Kul, katakanlah, sampaikanlah. Kul, katakan. Gitu loh maksudnya. Sampaikan. Nah, Al-Quran ini sampaikan. Lah kon goblok nggak tahu belajar Al-Quran katanya nyampe no Al-Quran. Ya apa iso? Makanya belajar Al-Quran. Ya. Ini kul ya. Kul huwallahu ahad. Ya, terjemahannya katakanlah. Tentunya saat itu Kanjeng Nabi, tentunya sekarang juga kita karena kita pengikutnya, ya. Bahwa dia Allah ya. Itu ahad, esa, tunggal. Ya. Jadi di sini menggunakan ahad. Apa artinya? Esa, ya. Esa atau tunggal. Ya. Sekarang kita buka As-Saff surat 37. Kamu juga buka suratmu, ya. 37. Surat nomor 4. Surat nomor 4. Inna ilahakum la wahidun. Sungguh Tuhanmu benar-benar esa, wahidun. Ya inilah ya. Di sini tulisannya wahidun, tapi kita baca wahid. Jadi begini. Ada sesuatu yang itu tertulis tetapi tidak dibaca. Tulisannya wahidun, tapi kita bacanya wahid. Tulisannya ahadun, tapi kita bacanya ahad. Makanya sebuah bahasa itu tidak bisa pas kalau ditulis menggunakan huruf-huruf selain dari bahasa itu diturunkan. Tidak bisa. Jadi kalian nggak usah rame di masalah penulisan tentang insya Allah itu yang bagaimana penulisan. Nggak bisa pas. Kalau mau pas ya kembalikan ke Arabian. Selesai sudah. Karena ada aturan seperti itu. Seperti ini ahad kan salah. Seharusnya ahadun ditulis. Itu loh ya. Jadi di sini kalian harus tahu bahasa Arabian itu akan lebih tepat bila dituliskan juga dalam bahasa huruf-huruf Arabian. Jadi Allah sudah siapkan bahasanya, Allah sudah siapkan hurufnya. Gitu loh. Ya. Itu nggak salah sudah pernah aku bahas juga kan, ya. Nah, sekarang ahad tuh wahidun tuh apa artinya? Ya. Nih. Ya sama. Esa, ya esa dia tunggal, bukan tritunggal. Nah, nih. Ya. Alhamdulillah sepertinya bisa kita selesaikan satu sesi ya. Jadi nggak perlu ke seri kedua. Nanti seri kedua kita bahas yang lain ya. Perhatikan di sini. Dalam keberapaan Allah, Al-Quran juga menggunakan kata wahid. Ya. Tidak hanya menggunakan kata ahad. Maka yang aku sampaikan sekali ini, jangan memposisikan ahad itu berbeda dengan wahid. Itu pertama. Jadi kalau ada kalian ngaji sama guru-guru kalian, kalau dia membedakan antara ahad dan wahid, bilang atau kasih tahu kajian gue seperti ini supaya dia berubah cakrawala pinggir pandangnya. Ya. Berikutnya, jangan ahad itu dianggap eksklusif sedangkan wahid itu inklusif. Tidak. Maka dengan ada dua argumentatif dalil seperti ini, kita katakan bahwa ahad dan wahid itu adalah equal, sejajar ketika dia menjelaskan keberapaan Allah sama-sama digunakan. For example, ahad digunakan pada Quran surat Al-Ikhlas surat 112 ayat 1. Ini diksinya. Kemudian wahid, kata wahid, diksi wahid itu digunakan pada Quran surat As-Saff surat 37 ayat 4. Ini digunakan. Jadi dalam menjelaskan keberapaan Allah, ahad dan wahid sama-sama digunakan. Kenapa kita tidak boleh membedakan antara ahad dan wahid? Supaya akidahnya nggak rusak, terulang seperti mana teman-teman Kristen memahami ehad. Itu ya. Ini kajian dari aku. Apa yang kamu dapatkan, kamu sampaikan kepada yang lain. Semoga itu menjadi amal soleh atas kamu, ya.
Aku ucapkan terima kasih kepada semua yang ambil bagian dalam channel dakwah ini ya. Terutama bagi mereka yang menyisihkan rezekinya, menyumbang infak dana. Semoga itu menjadi catatan soleh. Amal soleh kalian menjadi catatan langit. Ketika kelak kalian nanti mati, kalian sudah bisa berbicara, saya sudah mengambil bagian ya Allah dalam dakwah ya. Begitu juga untuk teman-teman lain ya. Keadaan kan tidak sama ya. Mungkin belum bisa mendukung, tapi cukup mendukung dengan moral juga. Semoga semuanya dicatat juga sebagai amal soleh. Jadi semua yang ada di sini yang mendukung channel ini dalam langkah dakwah, mengambil bagian dalam dakwah bersama Gus Bekti, semoga dimuliakan oleh Gusti Allah Agung. Itu penutup dari aku. Dan waduh, ada sedikit aku belum lupa. Sebentar, ngomong belum ditutup. Ini loh ya. Sebentar. Ini aku hapus ya. Sebetulnya ini kelupaan. Kita bicara Tritunggal tadi itu ada istilah gini, ortodoksi. Ya. Apakah ortodoksi ya? Ini adalah kepatuhan terhadap doktrin. Jadi Tritunggal itu doktrin dan mereka memang menyebutnya doktrin. Jadi dia tidak alkitabiah. Tidak ada di sini Tritunggal. Ya. Artinya mereka beragama dengan doktrin, bukan dengan Alkitab, bukan dengan ucapan Yesus. Ya, kalau Tritunggal itu nanti larinya ke Tertullian. Ya. Ini ortodoksi itu adalah ketaatan terhadap dogma atau doktrin. Ya. Jadi mereka berusaha mempertahankan ortodoksi itu terhadap konsep Tuhan Tritunggal. Nah, lawannya ortodoksi itu adalah heterodoksi. Ini bahasa Latin kalau nggak salah. Latin atau Yunani lupa aku ya. Ini kamu lihat. Heterodoksi itu ya yang melawan doktrin itu. Disebut heterodoksi. Yang patuh itu ortodoksi. Nah, nanti kalau sudah berbicara ortodoksi, heterodoksi, nanti ujung-ujungnya ini mayoritas minoritas. Mayoritas minoritas. Nah, ujung-ujungnya kalau sudah berbicara mayoritas minoritas, tidak lagi kebenaran yang berbicara, tapi kuat-kuatan, banyak-banyakan bolo, banyak-banyakan pengikut. Padahal yang namanya kebenaran akademik tidak bisa. Karena kebenaran akademik itu bukan demokrasi, banyak-banyakan bolo, banyak-banyakan pengikut, sehingga yang paling banyak pengikutnya itu yang benar. Oh, enggak begitu. Mau seluruh manusia mengatakan 1 tambah 1 itu 5, 1 tambah 1 itu sama dengan 5, seluruh manusia di dunia ini, tapi kamu ngomong 1 tambah 1 itulah 2, meskipun ini seluruh manusia dan ini kamu sendiri, tetap aja kamu sendiri yang benar. Jadi nggak pernah takut terhadap kebenaran ya. Oke, ini sudah aku sampaikan ya, ortodoksi Tritunggal dan heterodoksi Tritunggal. Itu dari aku, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.